Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNBT untuk persiapan tes tahun 2025. Sebelumnya, saya sudah membahas soal tentang pola kalimat, pola yang sama, dan kalimat inti. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah saya bahas nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 4 dan seterusnya. Oke, topiknya masih berkaitan ya, teman-teman. Jadi, yang belum menonton video sebelumnya, mungkin cek dulu aja ya video sebelumnya, agar lebih relate gitu, agar lebih nyambung ya. Dan lebih mudah memahami soal yang ada di video kali ini. Oke, kita akan mulai saja pembahasannya soal nomor 4. Pertanyaannya itu seperti ini. Kalimat pasif dalam teks di atas terdapat pada kalimat, yang ditanyakan adalah kalimat pasif. Di video sebelumnya, saya sudah tunjukkan, teman-teman, tentang verba yang berimbuhan. Ya, tentang verba yang berimbuhan. Verba berimbuhan itu sebelumnya saya sebutkan ada 4 kan ya. Ada me, di, ada ber, sama ter. Nah, teman-teman, jadi ini tuh mereka berpasangan ya. Nah, satu aktif, satu pasif gitu. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini pasif nih. Ini pasif juga. Oke? Artinya apa, Kak? Jadi ketika kalian diminta mencari kalimat pasif dalam sebuah teks seperti ini, kalian cukup cek predikatnya aja. Kalau predikatnya itu di atau ter, teman-teman, maka bisa dipastikan kalimat tersebut itu kalimat yang pasif seperti itu. Itu mengapa ketika kalian mengecek sebuah kalimat itu dari predikat dulu, karena predikat itu paling menentukan. Ya, paling menentukan sebuah kalimat itu jenisnya kalimat apa, isinya apa, polanya apa, itu ditentukan oleh predikatnya ya. Coba kita cek kalimat 1, predikatnya itu kata apa? Kata Randai sering ditampilkan sebagai, nah, ditampilkan. Oke. Ini ya udah, ini predikatnya. Predikatnya apa? Imbuhan di. Berarti ini kalimat pasif gitu, teman-teman ya. Ketemu nih satu kalimat pasif, berarti kalimat 1. Nah, di dalam opsi itu kan ada di kalimat 1, di opsi A ya, kalimat 1 sama di opsi E. Jadi tugas kalian nanti cukup cek aja nih kalimat 2-nya atau kalimat 7-nya dulu, teman-teman, sebelum cek yang lain. Mengapa? Karena sudah terbukti kalau kalimat pasangannya itu kalimat 1-nya merupakan kalimat pasif. Coba kita cek kalimat 2, ulu ambek adalah. Nah, ada kata adalah predikatnya kan. Predikat adalah itu berarti kata kerja kofula, bukan verba di, bukan verba ter. Berarti ini bukan kalimat pasif. Berarti yang A itu ini salah gitu ya. Harusnya ini yang E ya, tapi kita cek aja dulu. Coba kalimat 7. Kalimat 7 predikatnya itu apa? Celana ini digunakan untuk. Nah, verba di kan digunakan. Nah, ini. Berarti ini kalimat pasif juga. Karena itu jawabannya opsi yang E. Begitu, teman-teman. Gimana? Mudah kan ya? Oke, mudah ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya, kita akan lanjutkan soal nomor 5. Oke, masih tentang kalimat pasif lagi. Kalau tadi kan kita hanya diminta mencari ya kalimat pasif itu yang mana. Kalau sekarang itu kita diminta membuat kalimat pasif. Soalnya tuh kayak gini. Bentuk pasif yang tepat untuk kalimat 2 pada bacaan di atas adalah, jadi kalimat kedua ini ya diminta dipasifkan, teman-teman. Nah, silahkan kalian coba pasifkan ya. Kalimat kedua itu jawabannya apa? Apakah opsi yang A tidak bisa dipasifkan? Apakah yang B? Apakah yang C? Ya, atau kalian pause dulu ya, kita lihat yang D sama E. Nah, coba yang mana bentuk pasif dari kalimat kedua? Kalau sudah, tulis di kolom komentar, nanti cocokkan dengan pembahasan yang akan saya lakukan, gitu ya. Kita akan bahas. Saya bahas tentang kaidah pemasifannya dulu ya.
Jadi kalau kalian mau memasifkan, langkahnya itu pertama kan harus dipolakan dulu ya, cari polanya. Pastikan ketika memasifkan itu kan menemukan polanya itu gini. Ada S-nya, ada P-nya, ada O-nya gitu ya. Nah, itu. Berarti predikatnya itu ini me, teman-teman. Ya. Oke, langkah kedua nanti si predikatnya tuh ya, dalam predikatnya imbuhan, atau langkah keduanya ini dulu aja deh. Nanti O-nya itu nanti bertukar ya, atau berubah jadi S, teman-teman. Ya. Langkah kedua itu O-nya berubah jadi S gitu. Langkah ketiga nanti predikatnya yang awalnya me berubah jadi di gitu. Oke. Langkah ketiga itu predikatnya ya, yang awalnya me berubah jadi di. Langkah keempat nanti kebalik nih, tadi O jadi S, ini S berarti berubah jadi O gitu, teman-teman. Ya, langkah keempat. Terus yang kelima, kalau ada imbuhan pel, ada unsur pel, nanti posisinya tetap aja. Ya. Terus kalau ada unsur K, nanti boleh tetap, misalkan kalau sebelumnya di awal, ya udah diposisikan di awal. Atau boleh pindah. Pindahnya itu kemana? Bisa di awal atau di akhir kalimat. Bebas ya. Kayak itu begitu. Oke, bisa di awal atau di akhir kalimat. Begini ya langkah-langkah. Kita coba praktikan ya. Kita pasifkan kalimat kedua, langkah-langkahnya itu tadi ya, polakan dulu. Kalimat kedua. Nih, di kalimat kedua itu diawali kata menurut ya. Kalau ada kata menurut, teman-teman, sampai koma itu berarti ini keterangan, teman-teman ya. Dari kata menurut sampai koma itu keterangan. Pokoknya kalau ada bentuk pengutipan yang mirip seperti inilah ya. Pengutipan bisa menurut, bisa berdasarkan, bisa melalui misalnya. Itu keterangan sampai koma itu. Nah, berarti yang harus kalian polakan itu di setelah komanya nih. Di bagian sininya nih. Ganti warna aja ya, biar ini terlihat jelas. Nah, di bagian warna kuning ini kalian harus polakan. Coba predikatnya apa? Banyak kelompok yang berprivilege menyangkal. Nah, berarti kata menyangkal ya predikatnya. Siapa yang menyangkal? Berarti banyak kelompok yang berprivilege. Gitu. Kenapa Kak yang berprivilege itu kan kata kerja, tidak bisa jadi predikat karena sebelumnya ada kata yang, teman-teman. Ya. Meskipun ada imbuhan tapi karena sebelumnya ada kata yang, dia tidak bisa jadi predikat. Maka kita pilih loncat ke predikat atau kata kerja yang setelahnya gitu. Ya. Hak istimewa tersebut ini apa? Karena predikatnya itu me, berarti ini o, teman-teman. Dan bisa dipasifkan ya, me jadi di. Menyangkal bisa diubah jadi disangkal. Nah, itu berarti setelahnya o. Sekarang polanya udah ketemu kan? Polanya K, S, P, O. Kita akan pasifkan, teman-teman. Nah, berarti opsi yang A itu ini jawabannya bukan ya. Ketika kalian menemukan predikatnya imbuhan me kayak gini dan udah ada SPO minimal ya, minimal ada unsur SPO, ini berarti opsi yang tidak dapat dipasifkan itu salah nih, opsi yang ini, coret ya. Sekarang kita cari opsi yang mana ya yang tepat, teman-teman ya. Oke, kita cari kalau yang A itu begini ya, predikatnya jadi mengatakan, ini justru jadi kata aktif predikatnya yang me. Ya, ini salah yang B itu ya. Oke, yang B itu salah. Ini diubah jadi pengutipan yang bentuk satunya lagi ya. Kaidah pengutipan yang menggunakan verba me sama bahwa, ini salah. Karena apa? Karena kalimatnya aktif nih, mengatakan. Oke, berarti opsi yang B salah, kita coret. Kita cari opsi yang C. Menurut beberapa akademisi, ini ya sama harusnya ya. Akademis yang meneliti kelompok dominan kulit putih di Amerika Serikat. Oke, ini keterangannya. Ini ditulis tetap ya. Keterangannya nggak apa-apa, teman-teman. Boleh. Yang C itu dibuat tetap. Ini keterangan. Nah, unsur yang setelahnya yang harus kita polakan. Lihat predikatnya apa? Disangkal ya. Predikatnya itu imbuhan di ya. Tadi predikatnya itu kita ubah kan ya di langkah-langkahnya mana? Oh ini, sorry. Imbuhan predikatnya itu dari me jadi di. Awalnya menyangkal jadi disangkal. Jadi benar ya. Ininya benar, oke.
Terus tadi itu objek jadi subjek, teman-teman. Objeknya itu kan ini kan, hak istimewa tersebut. Berarti itu harus jadi S. Berarti jadi di depan, teman-teman. Kita lihat, banyak kelompok berprivilege. Nah, ini tidak berubah nih, S-nya tetap di sini. Ininya tetap jadi O nih. Jadi ini salah, teman-teman. Karena tidak bertukar posisi. Harus bertukar posisi ya. O-nya itu berubah jadi S gitu. Itu salah berarti. Oke, kita lanjutkan keempat. Opsi yang D, sorry. Ininya sama ya kayak tadi, ini keterangan, boleh ya. Keterangan di awal. Predikatnya itu apa? Disangkal. Nah, ini udah benar. Predikatnya itu di. Apa yang disangkal? Tadi O-nya itu harus berubah jadi S ya, yang ini nih. O-nya itu tadi apa? Hak istimewa tersebut. Kita lihat hak awalnya apa? Hak istimewa tersebut. Nah, ini udah benar berarti. Terus apa? Banyak kelompok yang berprivilege. Nanti bertukar posisi kan jadi O. Ini jadi O gitu. Jadi benar nih. Ya, K-nya tetap. Predikatnya itu awalnya menyangkal diubah jadi di, disangkal. S-nya itu yang awalnya hak istimewa tersebut jadi yang awalnya O ya, hak istimewa tersebut ini jadi S. Kemudian banyak kelompok yang berprivilege yang awalnya S ini berubah jadi O. Ini berarti jawabannya sudah tepat yang D. Gitu. Kita cek yang E ya, mengapa salah? Yang di sininya sih udah oke ya, ini keterangan predikatnya tersangkal. Nah, ini salah, teman-teman. Jadi kaidahnya itu, kaidah pemasifan itu dari me jadi di ya, bukan ke ter. Karena ter itu nanti pasangannya sama ber gitu. Ya, jadi pemasifan itu yang bisa dilakukan pemasifan dari imbuhan me jadi imbuhan di gitu ya, teman. Oke, itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami bagaimana langkah-langkah memasifkan ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 6 ya. Masih tentang pemasifan juga. Bentuk pasif yang tepat untuk kalimat 5 pada bacaan di atas adalah, nah sekarang kalimat kelima nih yang diminta dipasifkan. Coba ya, kita coba pasifkan kalimat kelima. Nah, tadi kalau mau memasifkan itu ya harus dipolakan dulu, teman-teman. Kalian coba polakan. Pengakuan semacam ini akan mengganggu psikologis mereka. Berarti predikatnya itu apa? Mengganggu kan? Apa yang mengganggu pengakuan semacam ini? Ini S-nya. Akan ada sisa kata masuk ke predikat gitu. Psikologis mereka ini O karena predikatnya me. Bisa diubah ke di? Bisa, jadi diganggu. Nah, berarti pemasifannya itu tadi. Yang ini berubah jadi di, ya. Ini jadi S, ininya jadi O gitu. Kita coba. Berarti harus kita cari yang predikatnya itu diganggu, kemudian awalnya itu ada psikologis mereka. Jadi jawabannya itu yang mana? Opsi yang A berarti kita eliminasi ya. Jelas ini salah. Opsi yang B. Ini tetap mengganggu, predikatnya ini salah. Yang C akan diganggu, ini benar predikatnya. Apa yang akan diganggu? Tadi itu oke. O-nya itu kan psikologis mereka. Berarti harusnya itu yang jadi S-nya itu ini ya, teman-teman. Psikologis mereka. Jadi ini salah, teman-teman. Karena tetap S-nya itu nggak berubah. Jadi salah ya. Harusnya itu berubah, teman-teman ya. Harusnya berubah. Jadi ini salah. Berarti kita loncat yang D. Predikatnya akan diganggu, ini benar. Apa yang diganggu? Psikologis ini. Psikologis ini ya. Berubah ini jadi ini. Ini salah berarti. Kita salah ya itu. Bukan psikologis ini. Tadi itu psikologis mereka ya. Karena itu jawabannya yang E berarti. Predikatnya apa yang E? Akan diganggu. Apa yang akan diganggu? Psikologis mereka. Pengakuan semacam ini jadi O-nya gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu yang E. Gitu, teman-teman ya. Yang bentuk pasifnya di kalimat ke-6. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya soal-soal tentang pemasifan. Ini soal-soal yang berhubungan dengan pola kalimat. Nanti saya akan coba hadirkan lagi ya soal lain yang berhubungan dengan pola kalimat di video berikutnya. Itu beberapa itu muncul terus, teman-teman ya, di KMBM atau di PP.
Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.